berjumpa lagi di Ngobrol bareng saya Ricky Fitrianto. Kita akan membahas tema yang sedang banyak dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu mudik dilarang tapi wisata kok boleh gitu. Seperti kita tahu pemerintah menerapkan larangan mudik. Mudik dan berwisata ibarat dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi pandemi mengharuskan kita melakukan pembatasan. Salah satunya adalah dilarang mudik tadi. Kita sudah bersama Mas Sinung Nugroho Rahmadi. Oke, apa kabar Mas? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah. Pak, kita akan langsung ke pertanyaan utama nih. Pemerintah ada larangan mudik 6 sampai 17 Mei. Sebelum dan sesudahnya ada pengetatan, Pak. Betul. Tapi wisata pasti boleh dibuka ya. Penerapannya kira-kira nanti di lapangan seperti apa? Ya, kita jangan benturin kayak gitu. Ini satu hal yang berbeda ya. Artinya gini, larangan mudik itu potensi untuk terjadinya kerumunan sangat besar. Kerumunan yang sulit untuk dikendalikan. Artinya rentang waktu durasi orang dari proses keluar dari rumah sampai ke tempat tujuan itu pergantian mode sangat mungkin terjadi dan kerumunan dengan banyak orang bisa terjadi. Misalnya dari rumah naik angkot ke terminal atau naik ojek ke terminal. Dari terminal nunggu ganti orang, langsung ganti bis, langsung ke tempat tujuan. Dari tempat tujuan nanti ganti orang lagi. Ini proses yang sangat potensial terjadi klaster baru. Sementara kalau di tempat wisata yang dimaksudkan, kenapa wisata boleh dibuka? Perlu diketahui bahwa dalam wisata dibuka itu adalah pembatasan untuk yang sifatnya lokalitas gitu, bukan yang antar daerah sebagaimana sebelum pandemi. Ini menjadi orang banyak bertanya, saya katakan banyak bertanya, kok apa namanya, mudik dilarang tapi wisata dibolehkan. Pikiran dibolehkan seolah-olah dari Medan boleh berkunjung ke Jawa, bukan gitu maksudnya. Kalau toh itu terjadi, jangankan yang dari Medan datang ke Jawa, yang dari Jakarta, dari Jawa Barat, Jawa Timur datang misalnya ke Borobudur, dia harus melampirkan beberapa persyaratan yang sangat ketat, saya katakan, sangat ketat. Dan itu dalam berwisata yang sifatnya lokal itu ada pembatasan terhadap jumlah wisatawan yang akan mengunjungi sebuah destinasi. Dan yang kedua, ada durasi waktu yang terbatas. Sehingga kita batasi buka itu mulai taruhlah jam 9 sampai jam 15. Sampai ada yang nekat seperti itu, ya kami merekomendasikan untuk ditutup 3 hari. Kami kemarin sudah ngobrol-ngobrol sih sama teman-teman dari Dinas Pariwisata Kabupaten, terus ya komunikasi di dalam virtual dengan teman-teman dari asosiasi pengelola pariwisata. Mereka sepakat, ya Pak, untuk apa kalau kemudian kita buka hanya untuk dalam tanda kutip ya, libur Idul Fitri, libur panjang dan dibolehkannya pariwisata, menjadikan klaster baru lalu kami tutup. Wah, itu nggak enak banget. Mari kita pertahankan kondisi yang sudah mulai menurun ini, jangan sampai naik. Karena tren membuktikan loh Mas, libur tahun baru, libur long weekend kemarin, 3 hari setelah itu angka kita naik untuk Jawa Tengah ya, bahkan Indonesia juga gitu. Nah, sekarang ini sudah mulai menurun. Apakah pertanyaannya, angka yang sudah menurun itu kita sepelekan, lalu kemudian angka melonjak lagi? Bukankah fakta sudah membuktikan dari kasus di India, kasus di Thailand, kasus di Jepang sama Thailand semi lockdown sekarang karena membuka sekolah. India adanya event kemarin mandi bersama di Sungai Gangga. Itu hal yang sangat mengerikan. Catatan kami di India sekarang per hari 400.000 orang terjangkit. Dan di atas angka berapa ratus ribu itu meninggal setiap hari. Maksud saya, hari ini Jawa Tengah masih pada kisaran 500 ya. Sekitar 300 atau 500 untuk Jawa Tengah per hari. Sudah mulai turun dan harapan ini turun terus gitu. Kalau ini turun terus, yang kemarin wisatawan buka sampai dengan hari ini dibatasi 30% sampai 50% kapasitas normal, bukan tidak mungkin nanti akan naik kuotanya perlahan-lahan. Jadi kalau begitu
pariwisata memang boleh dibuka, tapi diprioritaskan bagi yang sifatnya lokalitas. Sementara kalau mudik itu sudah antar wilayah. Kita berbicaranya soal risiko. Gitu. Berarti boleh berwisata, Ya, tapi di wilayahnya sendiri. Gitu. ya. Di Karena itulah yang keputusannya. itu yang diperkirakan oleh para ahli yang seringkali memberikan nasihat dan masukan kepada kami. Fenomena selama pandemi 1 tahun ini itu ada 4, dan itu memang sudah diperkirakan oleh para ahli perilaku masyarakat, sosiolog, antropolog, bahwa pariwisata itu nanti, dan ini memang terbukti, itu akan cenderung didominasi oleh mereka yang berminat terkait dengan yang sifatnya privatized, yang sifatnya privat gitu. Wah, sudahlah, saya sama keluarga aja, atau sama yang sifatnya 2-3 orang gitu. Lebih dari itu ada kerumunan, saya pulang. Itu perilakunya begitu. Kemudian yang kedua, customize. Customize itu maksudnya yang sifatnya khusus gitu. Saya kalau enggak gitu enggak mau deh gitu. Nah, kemudian yang ketiga, small in size. Jadi paket-paketnya kecil-kecil gitu ya. Dan yang terakhir adalah localize. Jadi perubahan seperti ini tentu menjadi bagian dari adaptasi new normal, adalah bagian dari apa yang disebut dengan new lifestyle. Mas Riki dulu ketemu saya bisa kablok-kablokan, bisa rangkul-rangkulan, bahkan gimana sih keakraban kita pada waktu itu. Tapi hari ini kita harus pakai masker dan jaga jarak. Pertanyaan saya, apakah mengurangi komunikasi kita? Enggak ya. Oleh karena itu dalam konteks ini dibutuhkan memang sebuah kesadaran. Enggak mudah menghadapi seperti itu. Berubah pasti, tetapi kalau berbicara soal pariwisata, soal event, kita jangan sampai kehilangan momentum lah. Penyikapan seperti kayak Jateng Today hari ini, kita lewat YouTube, lewat streaming, tidak mengurangi esensi dari substansi kita membicarakan soal ini. Yang penting adalah ada informasi, ada edukasi yang bisa disampaikan. Saya kira itu. Pak, tapi gimana memastikan pengelola destinasi ini benar-benar ketat dalam menerapkan prokes dan kapasitas pengunjung? Persis. Ini pertanyaannya menarik. Yang pertama, kita 1 tahun ini sudah warming up lah taruhlah. Kita udah latihan. Kemarin saya menerapkan apa yang disebut dengan citizen journalism. Wah, saya digebuki banyak orang tuh. Citizen journalism itu semua orang bisa bergerak sebagai seorang jurnalis. Tolong dong ngelaporin, dan yang melaporkan saya kasih paket sembako senilai 200.000. Wah, senang Pak, tuh di sana ada kerumunan tuh Pak. Pak, di sana itu enggak tertib itu Pak. Yang lapor saya kasih kiriman paket sembako. Tetapi bagi pengelola itu pada protes, Pak, sini kok saya dibenturkan dengan publik. Yang membenturkan siapa? Enggak, kalau kamu taat, kalau kamu patuh kan enggak perlu merasa dibenturkan, kan begitu. Akhirnya ya sudah, itu berjalan. Ada 2 atau 3 DTW yang saya rekomendasikan ditutup. Dan itu dari netizen. Ini ada videonya Pak, ada fotonya Pak, dan diupload di Twitter, di Instagram maupun di Facebook. Ini kan membantu. Tapi rasa-rasanya saya akan dengan teman-teman tuh ngomong aja. Ya sudah. Tapi jangan salahkan kalau saya dapat laporan, sekarang tidak diupload. Mereka malu aja kalau konangan gitu. Nah, yang jelas adalah bagaimana memastikan itu persis. Yang pertama tentu kami menerjunkan tim. Tim kami tentu tidak bisa menjangkau seluruh destinasi wisata Jawa Tengah. Ada 690 loh Mas. Jadi tim kami tidak bisa menjangkau. Nah, kami menyampaikan taruhlah yang memiliki potensial terjadi crowded atau memiliki daya tarik yang cukup besar di antara 690 itu. Oke, kita bagi dalam Pantura, kemudian Pantura Barat dan Pantura Timur, kemudian tengah seperti Borobudur, Magelang, Purbalingga itu, kemudian Cilacap, Kedu sampai dengan Solo dan sebagainya. Itu kita bagi secara random sampling mana yang berpotensi untuk terjadi kerumunan, kita terus ganti. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi dengan teman-teman kabupaten kota. Nah, yang ketiga, kami sudah berkomunikasi juga dengan para pengelola dan gugus tugas COVID untuk tolong bagi yang membuka dan memperoleh kesempatan untuk buka, itu disiapkan layanan rapid test antigen minimal. Sehingga dalam konteks itu hal-hal yang terburuk yang perlu kita antisipasi segera dapat dilakukan langkah. Dan yang keempat, perhatikan betul peta pandemi setempat.
Jadi jangan ragu-ragu untuk menutup sementara sebuah destinasi manakala peta wilayah menunjukkan angka yang membahayakan, langsung tutup dulu aja. Jadi ini tentu sesuai dengan konsep kebijakan PPKM. Jadi pembatasan kegiatan masyarakat pada skala mikro itu harus peka terhadap kondisi ini. Namun demikian, ini yang tetap kami harapkan dukungan dan bantuan masyarakat untuk melaporkan kepada kami lewat akun sosial media kami. Liburan nanti kami nggak libur, Mas. Ya, saya izin Bapak Gubernur, pariwisata, Satpol PP, perhubungan, begitu ya Mas ya. Ya, rumah sakit pasti kami sudah diizinkan ya Lebaran, sholat Id secara terbatas di lingkungan masing-masing. Habis itu kami nyebar sesuai dengan bidang tugas, karena Lebaran besok itu yang perkiraannya ya, Lebaran kedua ramai sama Lebaran plus 7 atau 10 hari untuk Syawalan. Jadi ini yang potensi-potensi timing yang harus kita sikapi dengan bijak gitu. Mas, saya kan tertarik dengan yang tempo hari kita obrolin itu soal pembagian kapasitas di tempat wisata. Oh iya, iya. Di tempat wisata A ini sudah penuh, kemudian pengunjung yang dibatasi bisa dialihkan ke tempat itu keren tuh. Gitu. Seberapa efektif nanti? Ya, jadi gini, itu yang disebut dengan sistem informasi aglomerasi. Itu sebenarnya terinspirasi oleh mekanisme dari Dinas Perhubungan ya. Artinya dengan Dinas Perhubungan itu ada satu sistem yang dibangun untuk mengurai tingkat kemacetan. Sebenarnya inspirasinya dari sana. Nah, sekarang kalau kemudian inspirasi itu, poin itu kemudian kita masukkan kepada setiap destinasi. Nah, kami itu hari ini sedang mendorong beberapa destinasi untuk kita rangkum yang memiliki daya tarik ya daya tarik. Mungkin kalau harus menjangkau seluruhnya kita agak repot karena dalam waktu yang singkat. Tapi itu tadi random sampling yang mungkin minimal 30% lah dari 630. Jadi ada sekitar ya kalau 10%-nya sekitar 69, kalau enggak kalikan 3 ya sekitar 180 sampai 190. Mungkin itu agak mewakili. Tapi kita sebar ya. Lalu kita buatkan sistem informasi. Hari ini kamu pengunjungnya berapa? Nah, itu komunikasi dengan teman-teman kabupaten di kota dibantu oleh dari asosiasi pengelola. Itu dilaporkan dalam sistem. Nah, kalau itu sudah bisa oh ini dapat langsung, kami bisa langsung di situ kamu tutup, alihkan ke sana. Oh ya, tutup, alihkan ke sana. Pasti dalam konteks ini kita nggak bisa kerja sendiri ya, Mas. Ini baru semacam kayak apa ya, dummy buat kami, uji coba buat kami. Bisa nggak destinasi pariwisata memberikan kontribusi untuk memecah? Jadi kita nggak bisa ngandelin teman-teman pengelola pariwisata, ya sudahlah serahin sana aja, enggak. Ini pariwisata harus saling ngingetin. Tolong dong, Gedung Songo udah penuh tuh, tutup aja Mas. Oh iya Pak, baik, tutup. Nah, dia bisa ngalihkan. Bagi-bagi rezeki lah ya. Ya, boleh dibilang gitu. Tetapi sebenarnya adalah satu, seperti tadi dari Dinas Perhubungan, mengurai kepadatan, mengurangi kerumunan yang ada di destinasi, serta juga memberikan alternatif terhadap para wisatawan, dan itu memudahkan untuk pengaturan. Itu maksudnya. Oke. Pak, bicara soal target wisatawan. Oh iya. Saat pandemi kan tentunya tidak relevan. Tahun lalu ada revisi. Target jumlah wisatawan dari 49,6 juta jadi 14,9 juta. Iya. Tahun ini seperti apa, Mas? Ya, kami tidak muluk-muluk, masih sama. Masih sama. Kalau toh kami harus ada kenaikan, kondisi hari ini memang sulit untuk diprediksi. Yang jelas kalau untuk wisatawan mancanegara kami ini zero target. Kalau toh ada yang masuk seperti catatan tahun kemarin, itu adalah ekspatriat yang bekerja di sini atau ekspatriat yang bekerja dari provinsi lain. Artinya bukan yang membuka paket wisata dari luar negara asal datang ke sini. Oleh karena itu sekarang ini ada pergeseran, Mas. Kalau dulu pariwisata itu dinilai dalam konteks quantity, artinya kualitas, jumlah wisatawan itu yang menjadi indikator. Sekarang sudah bergeser sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, adalah quality tourism. Nah, quality tourism itu lebih menekankan kepada sustainabilitas. Nggak apa-apa kamu sedikit kunjungan wisatawannya, tapi kamu terus-terusan ada gitu. Tapi spendnya banyak. Persis. Jadi selalu akan ada blessing in disguise ya. Apakah kita fokus kepada durasi lama tinggal,
Atau apakah kita lebih banyak memfokuskan kepada spend of money? Ada semacam ya, ada gium atau candaan ya di kalangan pariwisata begini, Mas. Kamu pilih mana? Banyak pengunjung tapi belanjanya dikit, atau pengunjungnya dikit tapi belanjanya banyak gitu kan? Pada ketawa semua. Oh, yang belanjanya banyak dong Pak, katanya gitu kan. Ya, tapi persoalannya adalah mau sedikit atau mau banyak, mau belanjanya sedikit atau mau banyak, adalah pelayanan kualitas ini yang menjadi penting. Jangan sampai kemudian orang berkunjung habis itu kapok. Mas, pernah nggak dulu waktu kecil kita piknik sekolah waktu SD ke Borobudur bersama guru? Pernah. Saya pernah, juga teman-teman juga pernah. Tapi kemudian saya datang lagi ke Borobudur, saya sudah nggak pakai teman SD, tapi saya bawa anak sama istri saya. Sebuah reciprocally visiting yang membuat orang nggak kapok. Besok kita ke Borobudur lagi ya. Coba kalau kita pelayanannya buruk, wah udahlah jangan ke sana Mas, rugi ya, ngapain sampai anak istri saya sampai bilang gini, janganlah datang ke sana, Bapak udah pernah kecewa gitu. Nah, ini menjadi bagian dari pelayanan itu gitu. Dan itu yang dipersiapkan sembari menunggu pandemi selesai. Persis. Kita tidak kompeten untuk memberikan prediksi kapan pandemi selesai, tetapi kita berbuat sesuatu dalam kondisi ini apa yang bisa kita lakukan. Mas, pariwisata bicara soal momentum. Kalau ada beberapa hal yang bisa kita sikapi, Pak, nggak boleh Pak kita mengadakan event. Bisa nggak pakai hybrid? Hybrid itu gimana? Kalau toh kami dibatasi ada event itu 30 orang atau 50 orang, oh oke. Yang lainnya kita streaming. Yang lainnya kita pakai online. Nah kalau enggak, jangan sampai kita kemudian berhenti total, nggak boleh. Kalau gitu kita nggak kreatif dong. Itu. Mas, bicara pariwisata di Jawa Tengah ini kan potensinya sangat besar ya. Persis. Jawa Tengah ini paket komplit lah. Iya gitu. Wisata alam, persis. Buatan, religi, wisata sejarah. Lurus. Kalau menurut Mas Sinung sendiri, kekuatan terbesar Jawa Tengah itu di wisata apa? Kalau menurut kami adalah pada wisata yang ada dua. Jadi kekuatan segmentasi pasar kita ada dua, yaitu wisata yang given gitu ya, yang sudah ada secara natural. Yang satu lagi alam yang dikembangkan, baru dikembangkan. Yang given itu seperti candi. Atau masuk ada yang itu wisata budaya, ada wisata religi, ada beberapa tempat wisata yang sudah dikelola oleh masyarakat maupun dikelola oleh swasta. Tetapi yang tak kalah penting sekarang ini dengan adanya pandemi ini, orang seperti tadi saya sampaikan ada pergeseran. Ruang terbuka menjadi salah satu alternatif yang dipilih gitu. Nah, sekarang ini adalah kepekaan kita karena Jawa Tengah adalah supermarketnya bencana. Maka kalau begitu apa yang harus kita lakukan ketika Jawa Tengah ini menjadi bagian dari potensi pariwisata alam, kesadaran terhadap mitigasi bencana sangat penting. Tidak hanya sekedar menawarkan keindahan alam, tetapi faktor safety-ness perlu. Kemudian seperti yang menjadi parameter dari Kemenparekraf ada CHSE itu. Jadi bukan hanya bersih saja, cleanliness, kemudian health atau kesehatan, tapi juga safety. Dan yang terakhir adalah environmental sustainability. Sehingga dalam konteks itu saya menjawab pertanyaan Mas, wisata yang sudah given, yang sudah ada, tinggal kita kembangkan dan kita rawat. Dan yang kedua adalah wisata alam. Borobudur sekarang sudah ditetapkan menjadi bagian dari 5 destinasi super prioritas nasional. Tapi kebijakan pemerintah Jawa Tengah dan kami ditugasi oleh Bapak Gubernur, Borobudur bukan destinasi tunggal. Ya, artinya apa? Jangan semuanya ke Borobudur saja, Mas. Kalau di Borobudur itu satu hari saja lebih dari 4.000 orang naik dan itu dibiarkan, itu bisa amblek itu. Iya, menurut saya. Ini yang bicara ilmuwan loh Mas, ilmuwan konstruksi, saya bukan ahli konstruksi, tapi ilmuwan konstruksi, dan itu bisa dipertahankan. So kalau begitu apa? Harus ada pembatasan. Maka angka ideal, orang yang naik ke Borobudur, angka idealnya adalah per hari itu maksimal 1.000. Yang lainnya harus di pelataran, nggak boleh kemarin pol-polan semuanya naik, nggak bisa. Nah, kondisi pandemi ini menjadi pelajaran pengalaman penting. Di Borobudur nggak boleh naik, harusnya di pelataran semua. Pak, ada yang banyak pulang Pak kecewa, nggak apa-apa. Sekaligus ini latihan kok. Suatu saat kalau keadaan sudah normal,
orang yang naik ke atas harus sifatnya membayarnya lebih mahal. Ya. Karena itu ada pembatasan. Nah, dalam konteks itu lalu pertanyaannya, lalu terus wisatawan mau ditaruh di mana? Nah, keren. Berarti kalau gitu Borobudur tidak lagi menjadi destinasi tunggal, kita bagi yuk dengan adanya destinasi baru, desa wisata, balkondes, yang macam-macam, yang sehingga orang kadang-kadang gini Mas, kemarin mungkin ini bercanda kali ya. Saya ada salah satu wisatawan ngobrol-ngobrol di warung kopi. Loh Pak, nggak naik ke Borobudur? Ah, udah dapat spotnya Pak. Loh apa? Dia nongkrong di salah satu balkondes, tapi backgroundnya stupanya udah dapat gitu, kira-kira gitu. Itu sudah menunjukkan kalau dia berada di Borobudur. Artinya apa? Ada destinasi baru yang kita bisa create, seperti kayak Swarga Bumi gitu. Kemudian di Wanurejo, Ngargorejo, dan sebagainya itu, kalau orang datang ke sana seperti di pelataran hotel misalnya, itu kalau misalnya orang berfotoria di lokasi itu udah dapat tuh Mas stupa candinya yang besar itu, backgroundnya itu. Iya, Itu antara lain kayak gitu ya. Kebetulan memang kemarin baru dari Borobudur saya. Nah, itu kan. Teman-teman ini. Nah, benar. Dan pengembangan kawasan sekarang. Insya Allah gitu. Nah, tinggal komunikasi, tinggal menata paket. Nah, bicara soal paket nanti yang bicara ahli pemasaran ya. Artinya gini, ada bicara paket yang harus ada alternatif. Paket padat ada sih, sehari penuh pokoknya nggak ada waktu luang lah. Itu juga ada. Tapi ada wisatawan yang harus kita berikan kesempatan yang paket hemat lah gitu ya. Di sini dapat sebentar, di sini dapat sebentar, di sini dapat sebentar, habis istirahat. Besok lagi ya gitu. Jadi ada yang paket-paket yang full sehari aktivitas. Wah, bisa gempor semua itu. Tapi harus ditawarkan juga yang paket yang oke, jangan capek-capek gitu ya. Semuanya dapat tapi besok masih lagi. Nah, ini kan menjadi satu pilihan yang cukup menarik dalam konteks memperlama lama tinggal dan juga tadi spend of money. Mas, Itu. bicara Borobudur ya. Ya. Kita semua tahu itu ada di Magelang, Jawa Tengah. Ya. Cuman lebih terkenalnya Borobudur itu banyak orang yang tahu di Jogja gitu. Kalau kita naik pesawat misalnya, dibacain flag magazine-nya itu Borobudur itu Jogja. Gitu. Terus kemudian penawaran paketnya hotelnya di Jogja, stay-nya di Jogja gitu. Seperti Jawa Tengah berada di bawah bayang-bayang Jogja gitu. Untuk menghindari hal itu gimana Mas? Enggak. Kamu terlalu genit kamu untuk mengatakan itu menjadi sesuatu hal yang harus didikotomikan secara face a face gitu. Apple to apple maksud saya. Pariwisata membangun itu borderless Mas. Nggak mungkin kan kemudian kita bicara pariwisata membangun tembok Berlin gitu. Nggak mungkin gitu. Yang penting adalah Borobudur adalah bukan hanya sekarang menjadi asetnya Jateng, bukan hanya menjadi asetnya Indonesia, tapi dunia. Tahu nggak Mas berapa juta rupiah bahkan US dollar yang diberikan UNESCO untuk merawat Borobudur itu? Artinya itu menjadi international heritage gitu, yang harus kita jaga. Nah, sekarang soal persepsi itu cerita itu sejak ada waktu saya zaman sekolah dulu waktu masih kecil. Nggak boleh kita bicara seperti itu, justru malah itu menjadi satu aset. Diakui atau tidak, Jogja adalah salah satu entry point kita untuk masuk pesawat dibandingkan dulu orang sebelum Bandara Ahmad Yani menjadi bandara internasional. Sudah ada Solo. Dalam membangun segmentasi pasar, faktor yang paling utama adalah dari wisatawannya. Tidak ada masalah mau masuknya dari Jogja, mau masuknya dari Solo, mau masuknya dari Semarang, terserah. Bagaimana wisatawan menentukan pilihan. Paket Pak, kenapa paket kok Borobudur itu selalu di Jogja? Enggak apa-apa, yang penting kan ke Borobudurnya. Yang penting nantinya adalah bagaimana kita bisa membangun edukasi kepada para wisatawan cenderamata. Borobudur Central Java, sehingga ini akan menjadi sebuah diskursus. Sebenarnya Yogyakarta atau Central Java ya, lah nanti biar pemandunya yang memberikan penjelasan. Maka kemudian kemarin saya bersama teman-teman Saujana Borobudur, para budayawan dan komunitas, ada lomba cetak kaos gitu. Jadi ya cara kita berdiplomasi, cara kita mengedukasi harus cara-cara yang lebih educated lah ya. Artinya jangan protes-protes kayak gitu. Karena itu persepsi, membangun persepsi itu merubahnya tidak mudah.
tetapi persepsi itu bisa berubah ketika kita kreatif, bangun kaos itu ya, diplomasi kaos. Lah mudah-mudahan, tahu nggak Mas, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Pak Singgih, itu rumahnya sama saya tuh ungkur-ungkuran loh Mas. Oh iya. Ya, jadi ini saya nggak tahu nih, ini Ngarso Dalem ngangkat Mas Singgih, kok kebetulan Pak Ganjar ngangkat saya Kepala Dinas Pariwisata, rumahnya di Semarang ungkur-ungkuran. Beliau di Semarang ini rumah mertuanya, nah, saya kan tempat tinggalnya di Semarang, di Semarang Barat. Saya menghadap ke utara, beliau menghadap ke mana? Ke selatan. Jadi kalau Lebaran, tapi besok nggak pulang, besok nggak pulang. Nah, selalu komunikasinya intens itu. Artinya, Mas, gimana? Oh baik. Beberapa hal yang kita nilai banyak diskusi yang sering kali. Wah ini gimana kok Jogja kayak gitu? Malah kita itu asik-asik aja tuh kolaborasi kok. Beberapa paket event pariwisata di DIY, teman-teman di sekitar Magelang, Purworejo, bahkan di Klaten dilibatkan kok. Dan teman-teman yang ketika ada event perhelatan di Borobudur, seniman-seniwati budayawan dari Jogja kita ajak tuh tampil di Borobudur. Kalau misalnya gitu dikolaborasikan kan jadi asik ya Mas ya. Kolaborasi asik ya. gitu. Jadi nggak perlu kok persepsinya Jogja, biarin aja gitu. Malah kita yuk bangun kaos yuk, menciptakan kreasi-kreasi baru untuk mengedukasi, tapi jangan protes, nggak bagus. Ya. Ada target membuat 500 desa wisata di ya. 2023. BUMDes sekarang berlomba-lomba untuk bikin daya tarik. Betul. Cuman bagaimana menghindari agar tidak terjadi banyak duplikasi? Misalnya, maksudnya? Nepal Van Java misalnya sedang hit viral. Berlomba-lomba membuat seperti itu semua gitu. Iya. Tempat selfie semua. Iya. Gini, kalau duplikasi secara persis mungkin tidak ya. Inilah ya bagian dari kita pendampingan. Jangan sampai ini kan sama. Dulu kalau ada hal proyek tourism yang menarik, orang itu seringkali terjebak di dalam kelatahan sosial gitu, kelatahan sosial. Jadi semuanya bangun misalnya salak pondok, kabeh tuku salak pondok, dodol salak pondok. Ini semuanya duren montong, kabeh duren montong gitu. Terus nanti susu kambing semua. Yang itu yang menjadi tugas teman-teman di bidang marketing atau di bidang pengembangan usaha untuk mengkreasi pada sisi lain supaya tidak menimbulkan apa yang disebut dengan di dunia marketing itu ada yang titik jenuh Mas, boring. Ya. Kalau semuanya produk susu cepat hancur pasarnya. Kalau semuanya pemandangannya seperti Nepal Van Java juga bosen. Nepal Van Java itu inspiring, biarlah itu menjadi bagian dari view. Tapi Anda nggak menolak kalau misalnya menawarkan tujuan lain, misalnya studio studio yang kemudian kita create yang tidak kalah pemandangannya. Sehingga dalam konteks itu sebenarnya diskusi-diskusi dengan para pelaku pariwisata dan para kreator ya. Itu menjadi penting untuk peningkatan SDM supaya menghindari kebosanan pasar. Kalau pasar sudah bosan Mas, siapa yang rugi? Semuanya pihak. Saya teringat kalau ada potensi wisata peternakan di mana di Boyolali itu ya. Di Boyolali itu ada sapi ya. Hari ini mau dibangun pusat sentra keju. Jadi ini salah satu kreasi anak-anak muda yang melibatkan beberapa investor ya, mungkin tidak terlalu besar, tetapi itu menciptakan destinasi baru. Nah, kalau bikin keju nanti juga bisa ada es krim. Ya kita tunggu aja, mudah-mudahan kreasi-kreasi yang muncul di tengah pandemi ini bisa memberikan daya ungkit pada saat nanti kebangkitan pariwisata secara puncaknya. Mas, Jawa Tengah ini kan sudah lama ingin membuat ikon pariwisata buatan misalnya. Yang Agustus lalu Jaten Valley sudah groundbreaking ya. Akhirnya setelah sekian lama berganti dari gubernur itu. Progresnya sejauh mana? Karena sejak itu kan belum ada pemerintahan lagi. Memang kemarin informasi yang kami ketahui karena Jateng Valley
untuk dunia pariwisata adalah dampak ikutan ya. Iya. Karena bagian dari yang kemarin yang menangani adalah dari Biro Perekonomian, dan kami mengikuti ini sedang menyelesaikan tahap akhir dari DED. Soal tadi Pak, pandemi ini iya. mengubah cara atau tren orang berwisata. Orang mencari tempat yang dekat, Persis, terus memilih yang alam terbuka. persis. Nah, Terbatas, itu, ya. terbatas, bisa jaga jarak gitu. Ini apakah nanti akan setelah pandemi selesai, entah kapan ya? Apakah tren ini akan masih tetap berjalan? Saya katakan mungkin, segalanya mungkin. Karena dinamika segmentasi pariwisata atau segmentasi pasar konsumen atau wisatawan itu sangat dinamis. Dulu seringkali orang berkunjung ke Bali dan Jawa Tengah, Yogyakarta selalu dapat imbasnya setelah orang berkunjung ke Bali. Tapi lambat laun pada waktu itu bisa kita rubah Bali menjadi tujuan terakhir, tapi tujuan pertamanya kalau nggak di Yogyakarta, di Jawa Tengah. Sehingga dalam konteks ini kalau toh tadi Mas Riki mengatakan sama-sama tidak tahu pandemi ini kapan berakhir, apakah kondisi seperti ini akan merubah dinamika terhadap para wisatawan yang berkunjung? Saya katakan mungkin. Tetapi bagi pariwisata, apapun keadaannya, sekali lagi seperti di awal, tidak boleh kehilangan momentum. Kita tidak boleh berhenti. Terbatas ya, tidak maksimal oke, nggak apa-apa. Yang penting jalan. Itu penting. Terakhir Mas, Ya. Bicara soal medsos ini, kita semua tahu kan, medsos itu punya dampak positif dan negatif, termasuk di pariwisata. Banyak suatu tempat yang tempat wisata yang viral karena medsos. Cuman karena medsos juga akhirnya esensi orang berwisata jadi hanya sekedar berfoto-foto, selfie, tanpa ingin tahu lebih banyak tentang tempatnya gitu. Misalnya ke Kota Lama, orang hanya selfie tapi ya sejarah tentang gedung-gedungnya ya kurang ya kan. Terus pendapatnya soal itu gimana? Ya, ini paling tidak harus ada yang menginisiasi apa yang disebut dengan storytelling. Kalau di dunia sosial media itu ada storytelling, orang tidak hanya sekedar memamerkan dirinya, tetapi dia mewartakan sebagai pengalaman. Jadi edukasi bagi teman-teman yang lain. Seperti kemarin kami di tengah-tengah pandemi kita mengedukasi kebangkitan pariwisata, ojo plesiran yen ora taat aturan. Ya, tagline-nya begitu, ojo plesiran yen ora taat aturan. Nah, lalu plesirannya kemana? Ya, plesirannya ke destinasi yang telah menerapkan prokes. Sehingga itu tadi, kalau gitu itu di mana? Nah, Dinas Pariwisata bersama teman-teman Dinas Pariwisata Kabupaten Kota lalu membuat narasi nih. Destinasi ini udah penerapan ini dan penerapan ini dibatasi ini, sehingga orang lain menjadi aware, orang menjadi kemudian tahu. Nah, harapan kami selalu melibatkan bukan hanya teman-teman jurnalis online maupun surat kabar cetak, tetapi juga para netizen dan blogger yang concern di pariwisata. Lalu kami adakan farm trip. Nggak banyak sih Mas, mungkin 15 orang. Dan tidak lama sih Mas, paling maksimal 2-3 hari 2 malam. Lalu kami ajak mereka untuk melakukan storytelling di beberapa destinasi wisata termasuk desa wisata, agar kemudian bisa mengeksplor sekaligus mengekspos. Ya, saya katakan mengeksplor dan sekaligus mengekspos. Bukan tidak mungkin Mas, kita juga bisa menghadirkan teman-teman atau blogger atau netizen yang dalam tanda kutip ya, dia fanatik soal pariwisata dari luar Jawa. Dari Medan. Kemarin ada masukan begitu, Pak, yang diundang blogernya jangan Jawa Tengah aja dong Pak. Kenapa? Tuh dari Medan ada tuh Pak, bisa diajak ke sini. Oh gitu ya, nanti besok kapan-kapan kalau keadaan memungkinkan kamu undang ya. Iya Pak, Pak tolong dong Pak, yang dari Balikpapan juga. Oh iya bener juga ya, yang dari Makassar juga ya. Mungkin nggak banyak, karena kuota kami 15 ya.
15 aja 2 HIS Mas. Karena 1 HIS 7-an, yang satunya lagi 8, jadi kurang lebih 15. Jadi 2 HIS kami bisa dorong ke sana. Nah, nanti mungkin barangkali penggiat-penggiat sosial media itu tidak hanya dari Jawa Tengah, tapi juga dari luar Jawa. Nah, pemanfaatan akun sosial media efektif Pak, pasti. Tetapi bagaimana kita bisa mensikapi itu secara cerdas, dan yang penting itu sajian kok Mas. Kalau sajiannya bosenin kan itu dilakukan gitu-gitu aja kan nggak segmented ya, dan durasi waktu penting. Kalau lebih dari 1 menit kayaknya bosen deh. Gimana cara membuat orang kepo? Wah, itu keren itu. Saya kira itu, dan mudah-mudahan kita semakin cerdas, semakin waras dalam memanfaatkan sosial media untuk kegiatan yang bermanfaat dan berfaedah. Itu. Amin. Mas, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Pokoknya sehat terus ya. Ya, sehat terus, dan sebentar lagi buka. Selamat buka. Oh iya. Salam buat semuanya. Dan itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Mas Sinung. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai selesai. Gak pengen ketinggalan info seputar Jawa Tengah? Baca aja tengtoday.com.